Ada yang ketar-ketir, Zinedine Zidane akhirnya belajar bahasa Inggris. Setelah sekian lama acuh tak acuh dengan bahasa Inggris, akhirnya Zidane mengambil kursus. Dan kini, namanya pun dikaitkan dengan raksasa Liga Primer. Zinedine Zidane dilaporkan mempersiapkan diri untuk merambah Liga Primer Inggris. Menurut laporan Sky Sports, mantan pelatih Real Madrid tersebut siap mengambil job menukangi Chelsea musim depan. Untuk mendukung langkahnya itu, legenda Juventus dan Madrid ini akhirnya mengambil kursus bahasa Inggris. Bukan Leo Messi, Cristiano Ronaldo disebut lebih mirip Maradona. Menyebut Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi sebagai pesepak bola terbaik di dunia, sudah jadi hal biasa dalam belasan tahun terakhir. Namun, mantan manajer Benfica, Jorge Jesus memiliki pendekatan yang agak tidak biasa terhadap perdebatan tidak berujung itu. Lantaran berasal dari Portugal, Jorge Jesus mengatakan, Ronaldo lebih baik daripada Messi. Jorge menyebut Ronaldo, alias bukan Messi, yang lebih mirip dengan Maradona. Manchester United, siapkan tawaran selangit untuk Eduardo Camavinga. Dilansir Vichajes, Manchester United benar-benar serius, ingin merekrut Camavinga. Laporan itu juga mengklaim, bahwa Manchester United mulai ambil ancang-ancang, untuk mendapatkan jasa Camavinga. Mereka siap membayar mahal, jasa sang gelandang. Dana sebesar 100 juta euro disiapkan, sebagai mahar transfer sang gelandang. Mereka berharap Real Madrid luluh, dan mau menjual Camavinga, di musim panas nanti. Pesan legenda MU kepada Manchester City, Napoli dapat hentikan kalian. Mantan bek Manchester United, Rio Ferdinand mengatakan, ada dua tim yang harus dihindari Manchester City di Liga Champions. Dua tim yang dimaksud Ferdinand, adalah Napoli dan Bayern Munchen. Saat ini, Napoli menjadi penantang gelar Liga Champions. Partenope hanya kalah 1 kali di Liga Champions musim ini. Tim yang paling diremehkan menurut saya adalah Napoli. Ketika mereka melakukannya dengan benar, mereka adalah ancaman. Mereka akan memberi City perlawanan, ujar Ferdinand. MU bakal boncos, kalau kejar Victor Osimhen. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano memberikan pendapatnya, terkait kans Manchester United untuk merekrut Victor Osimhen. Ia menyebut, setan merah harus siap merogoh kocek sangat dalam, untuk mendapatkan bomber Napoli tersebut. Romano juga mengomentari rencana Manchester United, yang dilaporkan akan mengajukan tawaran untuk Osimhen. Ia memprediksi transfer Osimhen, bisa berada di angka 130 hingga 150 juta euro, di musim panas nanti. Sergio Ramos prioritaskan kontrak baru di PSG, daripada ke Major League Soccer. Kebersamaan Sergio Ramos dan Paris Saint-Germain, kemungkinan akan bertahan lebih lama. Jika memang kontrak baru tersebut jadi disodorkan, maka Ramos akan menolak tawaran dari klub Major League Soccer. Menurut laporan Sport, keputusan PSG untuk memperpanjang kontrak sang pemain, tidak lepas dari dua faktor, yaitu performa, dan fisik Ramos. Ramos menampilkan kualitas yang sangat baik di paruh kedua musim ini. PSG merasa, tidak ada salahnya untuk memperpanjang kontrak Ramos lebih lama. Bintang Chelsea ini, tawarkan diri ke AC Milan, rela digaji sesuai kemampuan klub. Mateo Kovacic dikabarkan berjumpa dengan perwakilan AC Milan, dan menawarkan dirinya untuk bergabung ke San Siro. Seiring dia bakal meninggalkan Stamford Bridge di musim panas mendatang. Pihak Milan sendiri, dikabarkan senang mendengar keinginan Kovacic bergabung dengan mereka. Dan mungkin akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah serius, di bursa transfer musim panas mendatang. Inter Milan, bakal pulangkan Romelu Lukaku ke Chelsea, di musim panas 2023. Asa Romelu Lukaku untuk bertahan lebih lama di Inter Milan, berpotensi menemui kegagalan. Pihak La Beniamata mengonfirmasi, bahwa mereka akan mengembalikan sang striker ke Chelsea. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Giuseppe Marotta. Ia memastikan, bahwa Lukaku akan kembali ke Chelsea di musim panas nanti. Kesepakatan kami dengan Chelsea adalah peminjaman biasa. Jadi, ia harus kembali ke sana, sesuai dengan perjanjian itu. Liverpool alihkan dana Bellingham, demi gaet penerus Sergio Busquets. Keinginan Liverpool untuk memboyong Jude Bellingham, kabarnya perlahan mulai luntur. Dana yang disiapkan pun, rencananya akan dialihkan, demi Alan Varela. Dilansir dari Sport Bible, pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, tengah mengincar gelandang berbakat asal Boca Juniors, untuk didatangkan di bursa transfer mendatang, yaitu, Alan Varela. Alan Varela sendiri, digadang-gadang sebagai penerus Sergio Busquets, berkat performanya musim ini.
Toni Kroos, ogah cabut dari Real Madrid, siap teken kontrak baru. Gelandang veteran asal Jerman, Toni Kroos, dilaporkan telah memutuskan untuk tetap bertahan di Real Madrid musim depan. Kroos pun tampaknya merasa bahwa ia masih bisa terus bermain di level tertinggi dalam beberapa tahun ke depan. Oleh karena itulah, ia disebut telah memutuskan untuk terus bertahan di Real Madrid musim depan. Kabar itu dilansir oleh Mundo Deportivo. Media itu juga mengklaim bahwa Kroos sudah membuka negosiasi kontrak baru dengan pihak Real Madrid. Barcelona batal rekrut Ruben Neves. Rumor Ruben Neves pindah ke Barcelona nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Las Azulgrana dilaporkan tidak jadi mengamankan pemain timnas Portugal tersebut. Alasan Barcelona tidak jadi merekrut Neves dikarenakan faktor finansial. Barcelona masih mengalami situasi keuangan yang sulit. Mereka dilarang mendaftarkan pemain baru oleh La Liga. Jika mereka tidak mendapatkan pemasukan sebesar lebih dari 150 juta euro di musim panas nanti. Arsenal impor striker baru dari Prancis. Arsenal dilaporkan akan mendatangkan penyerang baru dari Prancis di musim panas nanti. The Gunners tertarik merekrut Jonathan David dari Lille. Alasan Arsenal tertarik merekrut David karena mereka sangat terkesan dengan rekam jejak sang striker. David 2 musim terakhir menunjukkan ketajaman yang ciamik di lini serang Lille. Sejauh ini, ia berhasil mencetak 21 gol dan 4 assist dari 29 penampilan untuk Lille. Arsenal yakin, David mampu jadi pelapis, sekaligus pesaing yang bagus untuk Jesus. Tak tertarik kembali ke Liga Italia, Nicolo Zaniolo ogah gabung AC Milan. Sempat beredar rumor bahwa AC Milan berniat mengajukan tawaran untuk Nicolo Zaniolo, yang baru saja bergabung ke Galatasaray pada bulan lalu. Nicolo Zaniolo melakukan wawancara bersama Hurriyet mengenai masa depannya, dan memberikan respons penolakan untuk berganti klub. Saya tak punya keinginan untuk tetap di sini, untuk menunggu tawaran masuk, dan cabut di akhir musim nanti. Saya ingin memenangi Liga Turki, dan bermain di Liga Champions bersama Galatasaray. Ujar Nicolo Zaniolo dilansir dari Sempre Milan. Sebuah peringatan diberikan Thomas Frank kepada Manchester United dan Chelsea. Bos Brentford itu menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berpisah dengan David Raya jika harganya murah. Ia juga menegaskan bahwa sang kiper hanya akan meninggalkan Brentford dengan bayaran yang sangat mahal. Jika ada klub yang ingin membelinya di musim panas nanti, saya bisa bilang bahwa harganya bakal mahal. Bagi saya, harganya di atas 40 juta pounds, ujar sang manajer. Tottenham Hotspur ingin gembosi skuad AC Milan. Tottenham Hotspur memantau penjaga gawang AC Milan, Mike Maignan, yang kiranya bakal diproyeksikan sebagai suksesor Hugo Lloris pada bursa transfer musim panas mendatang. Mike Maignan sendiri tampil impresif bersama AC Milan. Apalagi di laga leg kedua Liga Champions kontra Tottenham Hotspur beberapa waktu lalu. Jurnalis Scout Offside, Ben Jacobs, mengeklaim ketertarikan klub asal London tersebut, yang ingin menjadikan Maignan sebagai suksesor Lloris. Ditinggal Graham Potter, Brighton bicara lolos Liga Champions. Manajer Brighton, Roberto De Zerbi mengaku senang, setelah para pemainnya mulai membicarakan peluang ke Liga Champions. Brighton, kini menempati urutan ke-7 klasemen sementara Liga Premier Inggris, dengan koleksi 39 poin, dan 3 pertandingan tunda di tangan. Secara matematis, Brighton bisa menyodok ke zona UCL, andai mampu memenangkan ketiga pertandingan tersebut. Pasalnya, Spurs yang menduduki posisi keempat, baru mengumpulkan 48 poin dari 27 laga. Erling Haaland tak terima diganti, ngomong begini ke Pep Guardiola. Erling Haaland menegaskan kepada Pep Guardiola, bahwa ia tak ingin diganti. Namun, manajer Man City, Pep Guardiola memutuskan untuk menariknya keluar pada menit ke-63, dan menggantinya dengan Julian Alvarez. Ditanya soal keputusan Guardiola menariknya keluar, Haaland berkata kepada BT Sport, "Saya bilang pada Pep, saya ingin mencetak hat-trick ganda. Jika Conte stay, maka Richarlison harus out dari Spurs." Steve Brown menilai, konflik antara pemain dan pelatih tersebut, lebih dari yang diperkirakan. Brown merasa, ada masalah pribadi di antara Richarlison dan Conte, setelah melihat pernyataan dari kedua belah pihak. Brown merasa, Richarlison harus segera pergi, setelah Antonio Conte secara terang-terangan melakukan serangan balik atas pernyataannya. Satu-satunya cara agar Richarlison bertahan di Spurs, adalah berharap Conte akan pergi di akhir musim.
Jika Dusan Vlahovic cabut, Juventus siap datangkan striker West Ham sebagai deputi. Juventus dilaporkan akan melakukan tawaran ketiga untuk memboyong striker milik West Ham, Gianluca Scamacca, pada musim panas ini. Hal tersebut menjadi langkah antisipasi bagi Bianconeri jika Dusan Vlahovic atau Moiskin hengkang. Juventus akan membutuhkan penyerang tengah baru pada musim panas mendatang. Terlebih, nama pertama menjadi komoditi panas, mengingat banyak klub yang berminat kepadanya.